Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum ngaji kita mulai, mari kita tawassul kepada orang-orang yang mendahului kita, kepada para alim ulama, para pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, dan kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita dan orang-orang yang baik minal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fil ad'iyati. Adapun fasal ini, bab ini adalah menerangkan tentang doa dan zikir. Anakku, perlu diketahui sahabat-sahabat sekalian bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah asas otak daripada ibadah. Kita manusia cuman punya doa. Yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah main-main dengan doa, karena kekuatan doa itu luar biasa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Ini pertama yang beliau perintahkan. Idza dakhaltal masjidah, ketika kamu masuk ke masjid. Kenapa yang diajarkan masuk ke masjid dulu, Ustazah? Artinya apa? Ketika kita mau beribadah, kita jangan sampai tidak pernah datang ke rumahnya Allah. Mana itu? Masjid. Idza dakhaltal masjidah, ketika kamu masuk masjid, fabda birijlikal yumna, maka mulailah olehmu birijlika, dengan kakimu, al-yumna, yang kanan. Watla birijlikal yusra, ketika keluar itu dimulai dari kaki kiri. Masuk ke masjid, Allah maftah lana abwaba rahmatika, itu dari kaki kanan. Itu tadi doa ketika keluar, ya Allah, dengan harapan kaki kanan keluar dengan kaki kiri. Itu tadi apa doanya? Allah maftah lana abwaba rahmatika. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wasiatnya Nabi Muhammad, alaika bi surat Yasin sobahan wa masaan. Seharusnya kamu surat Yasin itu membaca surat Yasin pagi dan sore. Kenapa? Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Karena siapa orang yang baca Yasin pagi dan sore, maka orang itu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah. Saya itu selalu merutinkan pagi itu duha, pagi itu Yasin. Pagi itu merutinkan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinati arsyi wa midada kalimati, 3 kali aja. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa rahimil auladi wal banat. Kemudian saya al-ikhlas 500, kemudian Yasin, kemudian Yasin 1 kali. Kalau misalnya sudah mau berangkat sekolah, kita baca di sekolah. Apa itu? Waqi'ah 1 kali,
Fatihah 7 kali, Waqiah 1 kali, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 12 kali, kemudian Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud 113. Apa rutinannya? Sholawat nariyah. Karena saya punya rutinan sholawat nariyah, itu sholawat nariyah. Sholawat nariyahnya selesai, bacanya berapa? 440. Ketika selesai sholawat nariyahnya, baca pesan Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Jangan sampai lisan kita ini berhenti untuk berzikir. Jadi siapa orang yang membaca surat Yasin, maka itu ada di perlindungan Allah. Fadilah Yasin itu luar biasa. Antara lain diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan segala sesuatu itu mempunyai jantung, dan jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Jadi kenapa orang meninggal Yasin, bahagia Yasin, pokoknya Yasin semuanya gitu. Ya apa ya? Kemudian dari Ibnu Abbas diriwayatkan barang siapa membaca surat Yasin ketika pagi hari, maka ia diberi kemudahan sepanjang harinya sampai sore hari. Dan barang siapa membaca pada malam hari, sore hari, maka ia diberi kemudahan sampai pagi. Artinya makanya dianjurkan untuk baca Yasin pagi dan sore. Yang pagi menjaga sampai sore, yang sorenya menjaga sampai paginya. Hafal semua kan Yasin kan? Sudah kamu Yasin, apalagi Yasin, 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 Yasin. Itu kan baca Yasinnya 7 kali. Dzalika taqdirul azizil alim itu 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Kemudian awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala 4 kali. Kemudian doa anta qadirun itu sama halnya dengan membaca 40 kali. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qara'a surata Hasyar kullalailatin. Surat Hasyar itu ada sabbaha lillahi ma fis samawati, yang seperti itu loh. Kafa syarrad dunya, maka Allah mencukupkan apa? Syarrad dunya wal akhirah, hal-hal yang tidak baik di dunia dan akhirat. Artinya diselamatkan oleh Allah dari kejelekan dunia dan akhirat. Enggak terlalu banyak itu surat Al-Hasyr. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qara'a suratal Baqarati lailatal Jum'ah. Siapa orang yang membaca surat Al-Baqarah lailatal Jum'ah, malam Jumat, juz 1, juz 2 dan juz 3 seperempat ya. Berarti 2 juz setengah. Man qara'a suratal Baqari lailatal Jum'ah tala'alahu nurun ma bainas sama'is sabi'ati. Maka Allah menampakkan baginya cahaya yang mana? Yang ada di antara langit yang ketujuh, ila tahtil arodin, tembus sampai bawahnya bumi. Itu luar biasa ya, karena apa, bacanya 2 juz setengah. Kita baca Yasin aja, Yasin. Oh, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Jadi surat Al-Baqarah, orang itu mendapatkan cahaya dari langit ketujuh tembus kepada dasarnya bumi. Wa man qara'a suratad Dukhan wa suratal Muluki lailatal Jum'ah wafarallahu dunubahu wa kafa fitnatal qabri. Setiap malam orang itu membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Muluk, maka Allah mengampuni dosanya, wa kafa fitnatal kubri, dan Allah mencukupi dari fitnah kubur. Artinya apa? Selamat dari fitnah kubur.
Kemudian apa? Nah, di sini dikatakan waman qara'a, dan membaca siapa man inda madji'ihi, ketika mau tidur, akhir ayatal kahfi, akhirnya ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, bunia, maka dibangunkan lahu bagi orang membaca akhirnya surat Kahfi, min nurin, cahaya, mirro'sihi, dari kepalanya, ila ka'bihi, sampai apa sih, kaki, sampai mata kakinya. Nah, ini orang yang ketika mau tidur membaca akhirnya surat Al-Kahfi. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang membaca ayat ini ketika mau tidur, Allah memberikan cahaya, membangunkan cahaya dari kepalanya sampai ke ujung kakinya. Cuma satu ayat. Qul innama basyarukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enak pakai enak. Sudah, daripada kau bengong gitu. Waman qara'a surat At-Tariq, siapa orang yang membaca surat Tariq, apa saja, was-sama'i wat-tariq wan najmus tsaqib kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insan, di mana? Mimma khuliq. Lah, orang yang membaca surat At-Tariq, kutiba lahu adadu nujumus sama'i hasanatin. Maka orang siapa yang membaca surat At-Tariq, maka Allah mencatat kebaikannya seperti hitungannya bintang di langit. Bisa dihitung nggak bintang di langit? Nggak bisa. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qara'a suratal mulki, siapa orang membaca surat muluk. Surat Al-Muluk, apa itu surat Muluk? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai baca surat Al-Muluk, kemudian berdoa, Allahumma a'simni bil islami qa'ima wa'simni bil islami qa'ima wa raqidan wa la tushmit fi aduwa wa la hasidan. Barang siapa membaca surat Al-Muluk dan membaca doa ini, Allahumma simni bil Islam, ya Allah jagalah diriku dengan tetap memeluk Islam, bil Islam. Qa'imau wa simni bil Islam, baik ketika berdiri, duduk dan tidur. Janganlah engkau bahagia janganlah engkau bahagiakan, janganlah kamu lupa membahagiakan musuh, wala tushmit fi aduwan wala hasidan, dan orang yang hasud kepada kami, baik kepada orang yang hasud ataupun yang iri kepada kami. Bisa apa enggak? Cuman sedikit loh. Jadi kalau malam mau tidur, jadi bacanya setelah Al-Muluk baca Allah maksimni bil islami qa'ima wa'simni bil islami qa'ima wa raqida wa la tusbit fi yaudu wa la hasidan. Allah lindungi kami semuanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin
anta akhidum binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika kafahu Allahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawab. Bisa nggak kamu hafalkan itu? Ya nggak apa-apa, ditulis dulu kemudian dihafalkan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan setiap makhluk. Engkau adalah zat yang mengendalikan mereka. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu ya Allah. Artinya semuanya berdoa untuk akhirat. Saudara, gimana kalau saya gak hafal-hafal? Karena saya baca pun gak susah. Ya sudah pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Artinya apa nak? Kita ini dianjurkan untuk selalu berdoa dalam keadaan apapun. Karena apa? Selalu saya katakan apapun yang terjadi kepada diri kita sampai kita mau noleh itu loh, sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak mau berdoa itu namanya sombong. Monggo. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza aradta hajatan faqra ayatal kursi. Jadi kalau kamu ini ada rencana, ada keinginan, maka jangan lupa ayat al-kursi. Ayat kursi. Bukan ayat meja ya. Apa ayat kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jangan lupa kalau kita punya hajat membaca surat al-kursi. Wad'ullaha, dan berdoa kepada Allah dalam keadaan apa? Wad'u, dan berdoalah kepada Allah dalam kesusahan dan di dalam kesulitan. Kita ini walaupun kadang kita ketika kesulitan doanya kenceng banget, ya Allah ya Rob. Giliran sudah berhasil dikasih sama Allah, bersyukur apa ketawa? Ketawa. Jarang yang alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi aku sukses. Tapi giliran sedih, sedunia ikut sedih. Giliran bahagia, yang lain gak dikasih tahu. Itu biasanya manusia itu seperti itu. Makanya kita ini jangan sampai kita ini termasuk orang yang sombong, yang tidak mau berdoa dan enggan berdoa. Dan kenapa inti doa itu? Minta kepada Allah. Yang punya dunia dan seisinya itu adalah Allah. Jadi mintanya ke siapa? Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Wa qul, dan ucapkanlah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi fa innallaha yakshifu ankal humuma wa yufarriju ankal kurub wa yaqdi lakal hawaij. Hei, dan ucapkanlah setelah baca kursi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Kenapa? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yakshifu angka, itu akan membuka darimu al-humumah, kesusahan, wa yufarriju, dan membebaskan angkal kuruba, darimu kesulitan-kesulitan, wa yaqdi lakal hawaija,
maka hajat-hajatmu akan tercapai semuanya. Cuman perlu diketahui, berdoa itu jangan urusan dunia dulu. Berdoa itu urusan akhirat. Dunia itu enteng, yang berat itu akhirat. Jadi jangan minta, ya Allah berilah saya mobil, ya Allah berilah saya baju. Itu enteng. Ya Allah berilah kami keselamatan dunia dan akhirat. Ada adabnya berdoa. Yang pertama itu adalah memuji Allah. Makanya saya katakan alhamdulillah alamin, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah. Ini tanda kita ini adalah kecil. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Langsung dipuji Allah. Kemudian Nabi Muhammad baru minta, jangan pak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Kak kuclak-kucluk kamu enggak notok pintu, enggak apa, bertamu, moro-moro masuk gimana? Langsung kak notok langsung buka. Sudah, ada nasi. Kira-kira pantas enggak? Ya. Assalamualaikum. Ya, Ustazah, ya. Ustazah sudah buka, sudah sahur. Iya. Ustazah ada nasinya enggak? Saya minta. Itu kan ada sopannya. Jadi kalau bisa berdoa jangan, maka saya itu enggak senang ketika anak-anak langsung Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Gimana caranya? Alhamdulillah alamin. Kan biasanya kamu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'. Nih dengerin. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, idza asobaka hammun, kalau kamu mempunyai kesusahan, au amrun atau sesuatu punya perkara, kamu punya perkara diperkarakan orang, atau naudzubillah kamu sepedaan nabrak orang, kemudian mau diperkarakan, wis keras, wis pokoknya emosi. Maka fakul, maka katakanlah kamu subhanaka rabbi, maha sucimu ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain jenengan, alaika tawakkaltu, saya pasrah kepadamu, wa anta rabbul arsyil azim, jenengan adalah Tuhan alam semesta, Tuhan arasy. Yaitu tadi subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Makanya anakku, selalu saya katakan jangan lupa kita itu banyak berdoa. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, aksiru minad du'a. Kata sabda Nabi, aksiru minad du'a, perbanyaklah kamu untuk berdoa. Alladzi allamanihi, yang mengajarkan doa kepada saya siapa? Jibril. Yang mengajarkan doanya Nabi Muhammad langsung Jibril. Apa doanya? Wa huwa ad-daimatu fid dunya wal akhirah, yaitu kelanggengan dalam agama di dunia dan akhirat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usah dilanjutin. Intinya itu adalah doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, idza ra'aital hilal, apabila kamu melihat hilal. Hilal bukan nama orang loh ya. Fahallil salasan, maka bertahlillah kamu 3 kali. Wa kabbir salasan, dan bertakbirlah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar.
wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdaru. Allahu Akbar, maha suci, maha besar Allah. Wa azzu, dan maha mulia Allah. Wa aqdar, dan maha mampu Allah. Mimma akhafu, dari sesuatu yang kami takuti. Wa ahdaru, dan yang kami khawatirkan. Jadi kalau kamu kalau kamu melihat hilal kayak misalnya tanggal 1 kemarin Baitul Hilal, kemudian ngelihat Allahu Akbar wa azzu aqdar bima khafu ahdar, itu seperti itu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza lakita, apabila kamu bertemu, mantah darahu, artinya kamu bertemu musuhmu. Ada doa lu bertemu musuh? Iya, ada doa bertemu musuh. Apa itu? Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika wadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menghindarkannya dariku, gak ketemu ambek musuhku. Wastaghfika wadabahu, dan menghentikan kemarahannya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan memohon dari kejahatannya. Usahakan ketika kamu ketemu musuh, maka saya katakan kemarin, teman 1000 itu tidak kerasa, tapi musuh 1 itu merasa banyak. Tapi ketika ketemu dengan musuh, apa yang kita baca? Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika wadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Ustazah, dari tadi macam-macam doa, ya saya nggak hafal. Ya mungkin kalau saya Al-Qur'annya ya Ustazah saya ikutin, baca Waqi'ah, baca ayat Kahfi, iya. Terus bagaimana kalau saya nggak hafal? Ya sudah, kamu doa Allah, paham segala macam bahasa. Yang penting kamu, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah kami ya Allah, jauhi kami dari orang-orang yang jelek ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, jenengan ngasih nikmat kepada kami ya Allah. Saya sehat walafiat ya Allah, saya semangat untuk mencari ilmu ya Allah. Orang tua kita dikasih kesehatan ya Allah. Enggak apa-apa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Banjar. Allah Maha paham semua bahasa. Monggo, sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Saya akan jelaskan dengan kekuatan doa. Saya percaya bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah robah. Kalau memang nasib saya ini kurang baik, robahlah ke yang lebih baik ya Allah, dan lebih maslahah ya Allah. Itu seperti itu. Doa itu bisa, dahsyatnya doa itu bisa merubah nasib kita dari yang kurang baik menjadi baik. Makanya jangan lupa kita perbanyak mendoakan orang lain. Dengan harapan apa? Yaitu tadi, ketika kita mendoakan orang lain dijabah, insya Allah kembali kepada kita semua. Monggo, siapa yang mau tanya? Monggo, ya. Sebelumnya mohon maaf karena pertanyaan saya juga tema. Apakah boleh memakai obat mata seperti insto pada waktu puasa di siang hari? Itu batasannya di dalam fikih Imam Syafi'i, ketika mau kamu pakai obat mata sama halnya dengan sikat gigi. Jadi maksimallah jangan sampai siang hari, itu jam 8 itu masih bisa. Kalau siang hari boleh Ustaz, makruh. Tapi kalau misalnya obatnya sampai ke tenggorokan, kan ada kan obat mata kan ketika dipasang kayak di sini juga pahit.
Ya kan ya, ada seperti itu. Itu ada yang mengatakan itu batal. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu masih pagi hari sikat gigi, kemudian obat mata. Saya pun pakai pagi obat mata karena mata saya bermasalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pas jam 1. Misalnya kamu jam 1 sikat gigi. Kenapa? Karena bau Ustaz dong. Loh, baunya orang puasa itu katanya kalmiski, seperti misik. Jadi kamu kalau siang-siang ayo jangan begitu. Itu baunya itu seperti misik. Kalmiski. Selanjutnya monggo silahkan. Monggo yang mau tanya lagi. Nah, ya sudah. Anakku, yang perlu kita sampaikan, kita ini harus selalu ingat bahwa kita ini tidak ada kekuatan apapun. Semuanya Allah. Dan kita ingat, kita ini cuma punya doa kepada Allah. Ketika kita berdoa tidak langsung diijabah oleh Allah, itu mungkin yang terbaik menurut kita. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi kita ini harus benar-benar optimis, harus benar-benar yakin. Yang penting kita ini punya keyakinan. Bismillah, Allah maha baik, Allah maha kaya, pasti menyelesaikan masalah saya, pasti diijabah. Karena Allah maha baik, akan kabul segala doa-doa kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Benar, banyak doa. Kamu mau tidur monggo, tapi sebelum tidur berdoa. Usahakan zikirnya jangan. Walaupun kamu tidur, tapi kan lisan bisa bergerak. Kamu mau tidur, lisan bergerak. Jangan disia-siakan. Karena dari 1 sampai 10 itu rahmah terus. Rahmat dari Allah. 11 sampai 20 itu maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun ya Allah, dosa-dosa saya ya Allah, dosa ke ibu saya ya Allah. Ibu saya sudah meninggal, bapak sudah meninggal, ya astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita banyak doa. Kemudian bukan cuma hanya doa, tapi kita juga usaha. Tapi kita usaha kembali lagi, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau terbaik terjadi, kalau tidak kurang baik, kasihlah yang terbaik. Jangan lupa selalu berdoa dan optimis, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa dengan kekuatan doa. Sudah? Terima kasih. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Rubbama kafaitu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.